Assalamualaikum semuanya sobat-sobat dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dilindungi Yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sedang viral belakangan ini tentang proyek mangkrak yang ada di Indonesia ini selama di era Pak SBY. Dan kenapa saya membahas ini? Karena saya hanya ingin mengedukasi agar masyarakat tidak tergiring opini serta narasi yang sedang terjadi di tanah air kita. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita simak video berikut ini. Pernah nggak sih kalian dengar istilah pembangunan itu bukan sekadar janji tapi bukti nyata di lapangan? Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering luput dari perhatian publik. Tentang bagaimana Presiden Joko Widodo diam-diam menuntaskan pekerjaan rumah besar yang dulu ditinggalkan begitu saja di era Presiden SBY. Dan yang menarik, ini bukan soal sentimen politik. Ini soal data, fakta, dan hasil kerja nyata. Saudara-saudara, mari kita buka satu persatu. Dari data yang dihimpun harian Kompas, ternyata ada sederet proyek besar yang mangkrak di era Susilo Bambang Yudhoyono, tapi diselesaikan di tangan dingin Joko Widodo. Pertama, proyek tol Pemalang Semarang. Bayangkan, proyek ini sudah digagas sejak tahun 2006, tapi mandek bertahun-tahun tanpa kejelasan. Baru ketika Jokowi menjabat, proyek ini disikat habis dan selesai. Artinya apa? Butuh kemauan politik dan kepemimpinan eksekusi, bukan sekadar tanda tangan kontrak, tapi memastikan aspal benar-benar terbentang di lapangan. Kedua, proyek Jembatan Merah Putih di Ambon. Sudah dimulai sejak 2011, tapi berhenti di tengah jalan. Proyek ini menelan biaya lebih dari 772 miliar rupiah. Dan baru di era Jokowi, jembatan ikonik itu akhirnya berdiri megah. Bukan hanya sebagai infrastruktur, tapi simbol pemersatu Indonesia Timur. Ketiga, Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Bandara ini sudah lama digembar-gemborkan di masa SBY, tapi tak kunjung jadi karena alasan teknis. Termasuk soal pengalihan aliran sungai di ujung landasan pacu. Lalu datang Jokowi dengan pendekatan khasnya, tuntasin dulu masalahnya, baru ngomong hasilnya. Dan benar saja, bandara itu akhirnya diresmikan di masa pemerintahannya. Keempat, PLTU Batang di Jawa Tengah. Ini proyek energi besar dengan nilai mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat dan kapasitas 2.000 megawatt. Tapi proyek ini sempat jadi cerita klasik, tersandera pembebasan lahan. Selama 4 tahun, mandek tanpa solusi. Baru ketika Jokowi turun tangan, proyek itu hidup lagi. Sekarang, pembangkit listrik tenaga uap Batang jadi salah satu penopang utama pasokan listrik nasional. Kelima, proyek tol Balikpapan Samarinda, jalan tol pertama di Kalimantan. Sebelum Jokowi, wacana soal tol di Kalimantan cuma sebatas mimpi di atas kertas. Tapi di era Jokowi, jalan itu benar-benar terbentang, menghubungkan dua kota penting di jantung ekonomi Kalimantan Timur. Dan terakhir, proyek raksasa, tol Trans Sumatera. Panjangnya mencapai 2.900 km dari Lampung sampai Aceh. Bayangkan, hampir sepanjang tulang punggung Pulau Sumatera. Sebelumnya, proyek ini dianggap mustahil. Tapi di tangan Jokowi, tol ini bukan lagi mimpi, melainkan fakta yang bisa dilalui kendaraan hari ini. Nah, disinilah bedanya dua gaya kepemimpinan itu terlihat. SBY dikenal dengan gaya yang hati-hati, penuh pertimbangan, tapi kadang terjebak dalam birokrasi dan retorika politik. Sementara Jokowi datang dengan gaya eksekusi tanpa banyak basa-basi. Dia lebih suka turun ke lapangan, marah kalau proyek telat, bahkan rela sidak langsung demi memastikan beton dicor, bukan cuma dipajang di laporan. Inilah yang membedakan antara pemimpin yang bicara dan pemimpin yang bekerja. Ketika yang satu berhenti di meja rapat, yang lain melanjutkan sampai jadi jalan tol, jembatan, dan bandara yang benar-benar berdiri. Dan menariknya, Jokowi nggak pernah berteriak soal siapa yang salah di masa lalu. Dia memilih menyelesaikan, bukan menyalahkan. Karena baginya, pembangunan itu bukan soal ego politik, tapi soal keberlanjutan bangsa. Sementara sebagian orang sibuk berdebat siapa yang paling berjasa, Jokowi memilih membuktikan dengan hasil. Sudah lihat videonya? Bagaimana menurut kalian? Kenapa hanya Pak Jokowi yang disalahkan? Dikit-dikit Pak Jokowi. Bukankah di era sebelumnya
Negara Indonesia ini banyak kasus yang belum terbongkar. BLBI, Formula E, EKTP, bahkan Indosat sampai kini belum terbongkar. Dan teruntuk teman-teman semua dan masyarakat seluruh Indonesia, semoga kita semua dijauhkan dari segala provokasi bangsa. Dan tetap salam NKRI.